Apakah profesi kita itu sama dengan tujuan hidup kita atau bahkan karir kita, bukan sekedar profesi tapi juga karir kita, apakah itu sama dengan tujuan hidup kita? Dan kalau ternyata berbeda, bagaimana kita mengaitkan antara profesi dengan tujuan hidup? Apa hubungannya? Memang profesi kita bukanlah tujuan hidup kita, bahkan karir kita pun juga belum tentu tujuan hidup kita. Profesi dalam kaitannya dengan tujuan hidup, fungsinya itu adalah sebagai tools atau alat-alat, atau bahkan bisa dibilang seperti metode. Sebagai contoh, tujuan hidup saya adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu tujuan hidup saya. Dan saya menjalani tujuan itu dengan berbagai macam profesi. Ya, sebagai content creator iya, sebagai penulis iya, sebagai entrepreneur iya, sebagai as a coach iya, as a trainer iya, macam-macam gitu. Dan saya bukan mau bilang dalam menjalani tujuan hidup kamu harus punya lebih dari satu profesi. Enggak harus. Nah, artinya kamu bisa aja menjalani tujuan hidup kamu dengan sebuah profesi. Ya. Tetapi dalam menjalaninya, kita perlu be open-minded enough. Perlu be open-minded bahwa mungkin aja dalam perjalanannya kita bisa menambah atau mengubah profesi. Tapi kalau sampai dengan saat ini, cara atau profesi yang kita jalani ini sangat selaras dan sangat membantu kita untuk menjalani tujuan kita dengan efektif, ya jalaninlah itu. Tapi tadi be open-minded dalam perjalanan, be flexible. Nah, karena profesi itu akan ada yang baru dan akan ada yang punah. Kalau kita search di internet, ada banyak sekali list profesi-profesi yang telah punah, yang diperkirakan segera punah, dan juga ada profesi-profesi yang baru. Kalau mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin nggak ada tuh profesi namanya astronot, atau yang lebih dekat nggak ada tuh 30-40 tahun lalu profesi namanya YouTuber gitu kan. Sekarang ada. Gitu. Nah, jadi akan selalu ada profesi yang baru, akan ada profesi yang punah. Gitu. Sekarang bahkan ada profesi AI prompter gitu. Itu profesi baru yang beberapa tahun lalu belum ada. Nah, jadi yang ingin saya tekankan, jangan melihat tujuan hidup kita terpatok hanya pada sebuah itu kan satu, sebuah profesi. Sekali lagi, profesi fungsinya adalah sebagai tools atau metode, bisa dibilang juga. Jadi kira-kira metode yang mana ya yang akan membantu gue untuk menjalani tujuan gue dengan efektif. Misalnya ada orang yang tujuan hidupnya membantu pasangan suami istri agar mereka dapat menjalani pernikahan dengan harmonis, misalnya. Nah, profesinya ya bisa misalnya sebagai psikolog perkawinan misalnya, relationship, atau sebagai penulis juga bisa, sebagai counselor bisa, atau ada lagi sebagai hipnoterapis misalnya dalam konteks pernikahan, hubungan suami istri, macam-macam kan bentuknya bisa sangat bervariasi gitu. Bisa content creator juga dan seterusnya, dan mungkin ada profesi-profesi lain yang bisa punya kontribusi untuk membantu pasangan suami istri agar dapat menjalani pernikahan yang lebih harmonis. Ada banyak sekali yang mungkin saya bahkan saat ini nggak tahu atau nggak kepikiran gitu. Nah, jadi profesi sekali lagi kaitannya dengan tujuan hidup adalah sebagai tools, sebagai alat-alat yang akan membantu kita menjalani tujuan hidup kita dengan efektif, atau dengan kata lain metode-metode yang akan membantu kita untuk menjalani tujuan hidup kita dengan efektif. That is profession gitu. Jadi jangan langsung disamakan antara profesi, atau kalau dalam jangka lebih panjang mungkin karir gitu ya, dengan tujuan hidup gitu. Jadi kalau saran saya selalu fokusnya kepada tujuan hidupnya gitu. Dan kemudian kita jadi melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Tujuan hidup saya ini, kira-kira profesi apa yang akan sejalan, akan membantu saya untuk menjalani tujuan hidup saya dengan efektif. Nah, mudah-mudahan ini membantu memberi kalian gambaran agar tidak terjebak dalam pola pikir yang sempit tadi. Dan by the way, saya sendiri pun dulu juga melakukan kesalahan ini. Dulu sekali saya mengira tujuan hidup saya adalah men-training orang agar dan seterusnya, agar mereka bisa menemukan tujuan hidup mereka dan seterusnya. Kesalahan itu ketika saya menyebutnya men-training orang, akhirnya membuat saya melihat seakan-akan caranya hanya lewat training, padahal kan enggak. Jadi akhirnya dampaknya apa? Saya jadi membatasi
potensi saya sendiri, saya jadi membuat kotak sendiri tanpa saya sadari. Hanya di kotak training aja, padahal ada banyak sekali cara saya bisa mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka, untuk mengembangkan diri mereka, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, itu kesalahan saya juga, makanya saya sekarang juga share ini nggak hanya dari keberhasilan dan dari penelitian, tapi juga dari kesalahan saya sendiri juga. Dan dengan kalian memahami ini, insya Allah ini akan bisa menghemat waktu kalian juga, agar kalian nggak perlu terjebak dalam pemahaman yang tidak tepat ini, untuk berlama-lama dalam pemahaman seperti ini. Semakin lama kita dalam pemahaman seperti ini, semakin kita, saya nggak mau bilang wasting our time, tapi sayang potensi waktu yang kita gunakan. Sebetulnya kalau kita sudah memiliki pemahaman yang lebih tepat, kita bisa lebih efisien dalam menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup kita. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.